Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lokalisasi akar untuk persamaan polinom. Nah, bentuk umum dari lokalisasi akar untuk persamaan polinom yaitu Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah sampai dengan AN X pangkat N. Nah, di mana AN ini dia tidak sama dengan 0 dan N besar dari 2. Nah, untuk menentukan akar persamaan polinom itu kita dapat menggunakan aturan tanda Descartes. Nah, aturan tanda Descartes ini dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aturan tanda real positif. Nah, di dalam aturan tanda real positif itu ada U. U ini yaitu menyatakan banyak kali pergantian tanda pada koefisien AI pada PX. Kemudian ada NP. NP ini adalah banyak akar real positif. Nah, jadi untuk syarat yang pertama di aturan tanda real positif, yang pertama itu adalah NP kecil sama dari U, atau banyak akar real positif kecil sama dari banyak kali pergantian tanda pada koefisien AI pada PX. Kemudian syarat yang kedua, U kurang NP itu sama dengan 0, 2, 4, 6, 8 sampai seterusnya. Jadi ini tergantung dari soal untuk menentukan yang syarat yang kedua, U kurang NP sama dengan 0, 2, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini di contoh soal. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah aturan tanda real negatif. Nah, di dalam aturan tanda real negatif itu ada V. V ini adalah banyak kali pergantian tanda pada koefisien AI pada P min X. Kenapa dia min? Karena dia negatif. Berbeda dengan yang tadi untuk aturan tanda real positif, dia ini kalau yang aturan tanda real positif itu pada PX, kalau yang negatif pada P min X karena dia negatif. Kemudian NQ ini adalah banyak akar real negatif. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu di mana NQ harus kecil sama dengan V. Jadi NQ itu adalah banyak akar real negatif kecil sama dari V. V ini adalah banyak kali pergantian tanda pada koefisien AI pada P min X. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu adalah V kurang NQ sama dengan 0, 2, 4, 6, 8 sampai dengan seterusnya. Untuk yang ini dia memang selalu genap. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke contoh soal kapan kita menggunakan 0, 2, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama ini yaitu adalah komposisi akar persamaan dari PX X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari komposisi akar dari persamaan yang ini. Nah, jadi untuk kita menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu aturan tanda real positif dengan aturan tanda real negatif. Kita di sini ini menggunakan aturan Descartes seperti yang telah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan terlebih dahulu yang ditanya di sini yaitu persamaannya maksudnya yaitu adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita cari dulu untuk aturan tanda real positifnya. Nah, aturan tanda real positif kita buatkan dulu persamaan umumnya yaitu adalah PX sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Karena dia positif, berarti X-nya sini harus positif. Sudah positif, jadi karena dia sudah positif, jadi langsung saja kita lihat tandanya. Tandanya yang untuk X kuadrat dia positif. Kemudian untuk yang 5X dia negatif. Kemudian yang di sini positif 6 berarti dia positif. Kita lihat pergantian tandanya. Positif ke negatif, negatif ke positif. Berarti ada berapa pergantian? Itu adalah 1, 2. Jadi pergantiannya itu adalah 2. Ingat tadi sebelumnya untuk pergantian itu kita simbolkan dengan U, khusus yang di aturan tanda real positif. U sama dengan 2. Jadi kita masuk ke syarat yang pertama. Yang pertama tadi syaratnya adalah NP kecil sama dari U. Nah, jadi kita langsung saja masukkan, kita ganti nilai U-nya ini menjadi 2 karena kita sudah dapat U-nya 2. Maka di sini NP kecil sama dari 2.
Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu adalah U kurang NP sama dengan 0. U-nya adalah 2, kita peroleh 2 tadi. Kemudian kita kurangkan dengan NP sama dengan 0. Nah, kenapa kita buatkan U kurang NP sama dengan 0? Karena tadi di syarat sebelumnya kan ada U kurang NP sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi kita ambilkan U kurang NP sama dengan 0 ini karena dari pergantiannya itu adalah sebanyak 2, berarti dia itu akan berhenti di angka 2. Makanya sebelum angka 2 itu dia ada 0. Makanya kita masukkan U kurang NP sama dengan 0. Jadi kita ganti nilai U-nya 2 kurang NP sama dengan 0. Kita selesaikan operasinya sehingga kita memperoleh NP-nya itu adalah 2. Kemudian kita cari lagi U kurang NP sama dengan 2. Kenapa dia 2? Karena tadi dari pergantiannya itu adalah 2 dari syarat yang telah ditentukan. Berarti U-nya sini adalah 2, kita peroleh kurang NP sama dengan 2. Jadi kita peroleh NP-nya ini sama dengan 0. Jadi perlu saya tegaskan di sini, kenapa dia bisa kita ambil 0 dengan 2, itu karena kita lihat dari pergantiannya itu sampai dengan 2. Kalau sampai pergantiannya sampai dengan 4, berarti kita masukkan untuk syarat yang keduanya itu adalah U kurang NP sama dengan 0, U kurang NP sama dengan 2, kemudian U kurang NP sama dengan 4. Nah, kenapa 3 tidak masuk? Karena 3 itu bukan dari persyaratan yang kedua. Persyaratan yang kedua tadi, saya ingatkan kembali, persyaratan yang tadi, yang kedua itu adalah U kurang NP sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. Jadi tergantung dari pergantiannya yang kita buatkan untuk U kurang NP. Kalau seandainya dia sampai 2, berarti sampai batasnya sampai 2. Kalau sampai 4, berarti sampai 4. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aturan tanda real negatif. Nah, tadi kita sudah mencari untuk aturan yang real positif. Sekarang kita akan cari aturan tanda real negatif. Jadi yang pertama kita buatkan dulu bentuk umumnya di soal yang ditanya untuk komposisinya, yaitu adalah PX sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Karena dia real negatif, berarti P min X. Ingat, P min X sama dengan, jadi kita ganti nilai X-nya ini jadi min X. Makanya di sini dibuatkan min X dikuadratkan dikurang 5, X-nya ganti min X tambah 6 sama dengan 0. P min X sama dengan, ini kita selesaikan, min X kuadrat, min 5 kali min X positif 5X, tambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah kita memperoleh ini, barulah kita melihat tandanya. P min X sama dengan, untuk tanda dari X kuadrat positif, tanda 5X positif, tanda 6 yaitu juga positif. Maka di sini kita dapat lihat bahwa dia ini tidak ada pergantian tanda. Kenapa dia tidak ada pergantian tanda? Karena dia positif semuanya. Maka V-nya ini sama dengan 0. Ingat, V tadi itu adalah untuk menandakan simbol, untuk menandakan pergantian tanda. Karena dia tidak ada pergantian tanda, maka V-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke syarat dari aturan tanda real negatif. Yang pertama, bahwa NQ itu kecil sama dari V. Kita tahu bahwa V atau pergantian tandanya itu tidak ada, maka NQ kecil sama dari 0. Karena pergantiannya itu tidak ada, maka V-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk syarat yang kedua, yaitu adalah V kurang NQ sama dengan 0. V-nya 0 kurang NQ sama dengan 0, maka NQ sama dengan 0. Ini untuk pengoperasiannya. Nah, kenapa sampai 0 saja? Karena ingat tadi V kurang NQ kan untuk datanya 0, 2, 4, 6 sampai seterusnya. Dikarenakan pergantiannya itu 0, maka dia berhenti di 0. Berbeda tadi dengan yang aturan tanda real positif. Aturan tanda real positif pergantiannya sampai 2, makanya 0, 2 itu masuk. Sedangkan yang untuk real negatif itu pergantiannya tidak ada, atau bisa kita katakan 0. Makanya untuk V kurang NQ itu sampai sebatas 0 saja. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa untuk NP itu adalah 2 dan 0, atau yang untuk aturan
tanda real positif. Kemudian untuk yang NQ-nya itu adalah sama dengan 0. Maka komposisi yang mungkin dari persamaan ini yaitu yang pertama 2 akar real positif tambah 0 akar real negatif. 2 untuk yang NP, 2 akar real positif, NP kan yang positif, NQ yang negatif. 2 akar real positif ditambah dengan 0 akar real negatif. Kemudian untuk komposisi yang kedua yaitu adalah 0 akar real positif ditambah 0 akar real negatif ditambah dengan 2 akar imajiner. Kenapa dia ditambahkan dengan 2 akar imajiner? Karena tergantung dari pangkat dari persamaan komposisi yang diketahui di soal. Dia itu berpangkat 2, makanya kita tambahkan dengan 2 akar imajiner. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa dari jawaban yang kita peroleh tadi, kita dapat membuktikannya menggunakan selang akar. Yang mana selang akar ini kita dapat menggunakan rumusnya itu adalah R sama dengan 1 tambah maksimum dari harga mutlak AK per AN. Maka untuk akar itu dia berada pada min R, R, di mana K-nya ini besar sama dari 1, kecil sama dari N. Nah, jadi tadi soalnya kita itu adalah PX X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi kita akan membuktikan untuk soal ini dengan menggunakan selang akar. Nah, untuk membuktikannya kita harus mencari terlebih dahulu A1-nya berapa dan A2-nya berapa ataupun A3 sampai dengan seterusnya berapa. Nah, kebetulan di sini dia itu sampai dengan A2. Kenapa dia sampai di A2? Boleh teman-teman lihat di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan untuk lokalisasi persamaan akar itu ada bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah, nah, ini adalah bentuk umumnya yaitu adalah PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat sampai seterusnya sampai dengan AN X pangkat N. Jadi di sini di soal ini kita dapat melihat untuk A1-nya itu berada di ingat saja A1 itu dia berpangkat 1, A2 berarti dia berpangkat 2, begitu dengan seterusnya. Karena A1 dia untuk koefisien yang maksudnya untuk yang berpangkat 1 itu adalah min 5X, makanya A1 ini min 5. Kemudian A2 kita lihat yang untuk yang pangkat 2 yaitu di X pangkat 2, X pangkat 2 koefisiennya itu adalah 1. Kalau seandainya ada lagi A3 berarti ada X pangkat 3, tetapi di sini dia hanya sebatas X pangkat 2, makanya sampai A2 saja. Nah, setelah kita memperoleh A1 dengan A2, barulah kita masuk ke rumus dari selang akar. Selang akar rumusnya itu adalah, rumus dari selang akar itu adalah R sama dengan 1 tambah maksimum dari harga mutlak A1 per A2, kemudian A2 per A2. Nah, kenapa kita mengambil A1 per A2, kemudian sampai sebatas A2 per A2? Ini karena dari kita memperoleh A1 dengan A2-nya. Yang pertama kita buat A1 per A2. Yang di bawahnya ini selalu untuk angka yang paling besar. Di sini kan A2, berarti sini A2, kemudian A2 per A2. Kemudian sampai sini kita tutup kurung. Kalau seandainya ada A3 berarti ada A1 per A2. Kalau A3 berarti pernya itu adalah A3, maaf maksud saya A3, itu berarti A1 per A3, A2 per A3, A3 per A3. Semoga sampai sini teman-teman paham kenapa dia bisa sampai A2 per A2, itu tergantung dari besarnya A yang kita peroleh dari soal. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke rumusnya. Di sini itu adalah 1 tambah maksimum dari harga mutlak. Ini kita ganti nilai A1 dengan A2-nya. A1-nya min 5 per 1, A2-nya 1, kemudian A2-nya 1 per 1. Maka 1 tambah maksimum dari 5, min 5 bagi 1 min 5. Ingat harga mutlak dia itu tidak dia itu selalu positif, dia tidak pernah negatif. Kalau dia min 5 di dalam mutlak, kalau kita mutlakkan negatif 5, hasilnya itu adalah positif 5. Dengan 1 bagi 1, 1 mutlak 1 yaitu adalah 1. Nah, ini yang kita ambil yaitu di sini sudah dituliskan maksimum, angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu adalah 5. Makanya sini kita buatkan 1 tambah 5. 1 tambah 5 itu
kita peroleh hasilnya adalah 6. Maka R-nya ini adalah 6. Sehingga kita langsung membuatkan untuk selang akarnya itu adalah min 6,6 sesuai dengan rumus umum dari selang akar, yaitu akar itu berada pada min R, R. Karena kita memperoleh R-nya 6, maka untuk R-nya ini adalah min 6,6. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh selang akarnya, selang akar tadi kita memperoleh min 6,6. Jadi itu menunjukkan bahwa kita akan mulai untuk memasukkan dari min 6 sampai dengan 6, sampai dengan positif 6, yaitu pada persamaan umum dari yang diketahui di soal, yaitu Px sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi tadi kan kita sudah dapat untuk selang akarnya itu mulai dari min 6 sampai dengan positif 6. Makanya sini min 6 sampai dengan positif 6. Nah, itu untuk nilai X dari min 6 sampai positif 6 kita ganti nilai X-nya di persamaan umum yang diketahui pada soal. Kita substitusikan nilai min 6-nya ke persamaan umumnya ini, sehingga kita memperoleh nilainya ini. Kalau dia min 6, kita dapatkan 72. Kalau dia min 5, kita peroleh 56. Kalau min 4, kita peroleh 42. Kalau min 3, kita peroleh 30, sampai dengan kita memperoleh untuk yang kalau X-nya positif 6 itu kita peroleh 12. Jadi untuk ini itu kita hanya mensubstitusikan saja nilai X-nya dari min 6 sampai 6 ke persamaan ini. Nanti kita akan memperoleh jawabannya seperti ini. Nanti teman-teman boleh untuk mencoba kembali atau apa ada kesalahan dari kami pada saat menghitungnya. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan nilai dari selang akar yang kita dapatkan tadi dari min 6 sampai dengan positif 6, barulah kita melihat apakah pada persamaan itu waktu kita memasukkan nilai X-nya itu apakah terjadi pergantian atau tidak. Ternyata pada soal ini dia itu tidak terjadi pergantian karena semuanya di sini hasil yang kita peroleh itu positif, semuanya tidak ada yang negatif. Berarti tandanya itu tidak ada pergantian, dia itu tetap atau bisa kita katakan pergantiannya itu tidak ada atau sama dengan 0. Maka Px-nya ini dia itu tidak punya akar real positif dan akar real negatif. Berarti akarnya imajiner. Ingat, kalau akar imajiner itu dia itu tidak punya akar real positif dan akar real negatif. Maka komposisi yang memenuhi yaitu adalah urutan kedua. Urutan kedua ini maksudnya dari komposisi yang kita buatkan pada pembahasan yang pertama. Ini kan untuk yang membuktikan, tadi yang sebelum membuktikan itu berada pada urutan kedua, yaitu 0 akar real positif ditambah 0 akar real negatif tambah 2 akar imajiner. Nah, kenapa dia ditambah 2 akar imajiner? Saya ingatkan kembali, ini karena sesuai dengan pangkat yang ada pada persamaannya, yaitu adalah pangkat 2, pangkat tertingginya adalah 2, maka kita tambahkan dengan 2 akar imajiner, yaitu karena 0 tambah 0 hasilnya 0, maka ditambah berapa supaya dia dapat hasilnya 2, itu kan harus kita tambahkan dengan 2, makanya sini 2 akar imajiner. Komposisi yang saya maksudkan tadi, komposisi di urutan kedua itu adalah komposisi dari pembahasan kita yang pertama, yang ini, yaitu pada urutan kedua 0 akar real positif tambah 0 akar real negatif tambah 2 akar imajiner. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh yang kedua, yaitu komposisikan akar persamaan dari X pangkat 5 kurang 7X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan soal ini sama saja dengan contoh yang pertama, kita tentukan dulu aturan tanda real positif, kemudian aturan tanda real negatifnya.
Nah, yang pertama kita akan menentukan menggunakan aturan tanda real positif. Jadi, langkah pertama kita buatkan dulu persamaannya, yaitu adalah X pangkat 5 kurang 7X pangkat 4 tambah 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, karena dia positif, berarti fokusnya kita di sini PX, X-nya sudah positif. Jadi, langsung saja kita buatkan untuk tanda-tanda dari persamaan yang ini, yaitu untuk X pangkat 5, yaitu positif, untuk yang min 7X itu negatif, 3X kuadrat positif, 4X positif, kemudian yang 5 ini adalah negatif. Jadi di sini dapat kita lihat untuk pergantiannya dari positif ke negatif 1, negatif ke positif. Kemudian positif ke positif tidak, makanya sini tidak saya buatkan garis yang menghubungkan, tetapi positif ke negatif dia berubah. Maka untuk pergantiannya di sini yaitu adalah positif ke negatif 1, 2, 3. Maka pergantiannya di sini yaitu sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita menentukan pergantiannya berapa banyak, setelah itu kita akan masuk ke syarat-syarat dari aturan tanda real positif. Syarat yang pertama yaitu bahwa NP kecil sama dari U. U ini, ingat tadi U itu adalah pergantian, maka pergantiannya adalah 3. Maka NP kecil sama dari 3. Maka untuk yang syarat yang kedua yaitu adalah U kurang NP sama dengan 0. Ingat, kenapa dia mulai dari 0? Tadi saya juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa untuk U kurang NP itu bermula dari 0 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dia itu genap. Nah, setelah itu kita lihat di sini pergantiannya itu sebanyak 3 kali. Otomatis yang untuk U kurang NP itu kan ada U kurang NP sama dengan 0, 2, 4, dan seterusnya. Karena dia pergantiannya 3 kali, maka yang kita ambil untuk U kurang NP-nya itu adalah U kurang NP sama dengan 0 dan U kurang NP sama dengan 2. Kenapa tidak 4? Karena 3 ini karena 3 ini kurang dari 4, makanya kita ambil yang 2. Kita ambil U kurang NP sama dengan 2, karena 3 juga tidak ada di U kurang NP. Kalau dia NP kecil sama dari 5, maka yang kita ambilkan itu adalah U kurang NP sama dengan 0, U kurang NP sama dengan 2, dan U kurang NP sama dengan 4 gitu. Nah, jadi syarat yang kedua ini kita buatkan U kurang NP sama dengan 0. U-nya ini kita dapatkan pergantiannya itu ada 3. 3 kurang NP sama dengan 0. Kita operasikan sehingga kita memperoleh NP-nya itu adalah 3. Kemudian kita cari lagi untuk U kurang NP-nya sama dengan 2. Karena dari pergantiannya tadi, yaitu U-nya adalah 3 kurang NP sama dengan 2. Maka kita operasikan sehingga kita memperoleh untuk NP-nya itu adalah 1. Nah, setelah itu kita akan mencari untuk yang aturan tanda real negatif. Setelah kita mencari aturan tanda real positif, kita cari lagi yang untuk aturan tanda real negatif. Caranya sama saja, kita hanya mengganti nilai X-nya ini menjadi min X. Kan untuk bentuk persamaan umumnya adalah PX sama dengan X pangkat 5 kurang 7X pangkat 4 tambah 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya ini jadi min X. Maka kita peroleh X-nya ini diganti jadi min X pangkat 5 kurang 7 dikalikan dengan min X pangkat 4 tambah 3. X-nya ganti min X pangkat 2 tambah 4 kali min X kurang 5 sama dengan 0. Min X pangkat 5 itu min X pangkat 5. Min X pangkat 4 itu adalah X pangkat 4. Maka dia tetap min 7X pangkat 4. Tambah 3 min X kuadrat itu adalah X kuadrat. Kemudian 4 kali min 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini barulah kita akan menentukan dari tanda-tanda pada persamaan ini, yaitu adalah untuk X pangkat 5 dia negatif, untuk 7X pangkat 4 dia negatif, 3X kuadrat dia positif, untuk 4X dia negatif, dan untuk 5 dia negatif. Jadi di sini dapat kita lihat untuk pergantian tandanya dimulai dari negatif ke positif, positif ke negatif. Karena untuk negatif ke negatif dia tidak berubah, makanya di sini saya tidak membuat garis yang saya tandai sebagai perubahan tanda. Makanya di sini saya buatkan sini pergantian tandanya itu adalah 1 negatif positif, 2 positif dan negatif. Maka pergantiannya itu adalah 2. Ingat, pergantian untuk yang aturan tanda real
negatif itu kita simbolkan dengan V, berbeda dengan aturan tanda real positif yang kita simbolkan dengan U. Nah, setelah itu kita akan masuk ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu bahwa NQ kecil sama dari V. V ini kita dapatkan dari pergantiannya. Pergantiannya sebanyak 2. Makanya NQ kecil sama dari V kita ganti jadi 2. NQ kecil sama dari 2. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke syarat yang kedua, yaitu adalah V kurang NQ sama dengan 0 dan V kurang NQ sama dengan 2. Nah, kenapa hanya kita gunakan 0 dan 2? Sudah berulang kali saya ingatkan tadi. Karena dia tergantung dari banyaknya pergantian yang terjadi. Karena pergantiannya terjadi sebanyak 2 kali, maka untuk V kurang NQ-nya itu sampai sebatas 2. Kalau seandainya pergantiannya sampai 4, maka untuk V kurang NQ-nya sampai 4 lagi. Itu tergantung dari banyaknya pergantian yang terjadi. Pergantian yang terjadi 2, makanya sini 2. Karena dia sebatasnya tadi ada 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau dia 3, tadi seperti yang untuk aturan tanda real positif, saya rasa itu tidak ada jadi masalah. Kalaupun ada, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, setelah itu kita masukkan saja V kurang NQ sama dengan 0. V-nya adalah 2, pergantiannya 2, kurang NQ sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan sehingga kita peroleh NQ-nya sama dengan 2. Kemudian kita masuk lagi V kurang NQ sama dengan 2. Bahwa V ini adalah 2, kurang NQ sama dengan 2. Kita operasikan, kita dapatkanlah NQ-nya sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa NP-nya kita peroleh untuk yang akar tanda real positif. Tadi kita memperolehnya 3 dan 1. Kemudian komposisinya dari akar tanda real negatifnya itu adalah 2 dan 0. Ini untuk yang akar tanda real negatif 2 dan 0. Sehingga untuk komposisi yang mungkin dari persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu yang pertama 3 akar real positif tambah 2 akar real negatif. Di sini untuk yang positifnya yaitu 3 akar real positif tambah dengan 2 akar real negatif. Kemudian yang kedua 3 akar real positif tambah dengan 0 akar real negatif. Ditambahkan dengan 2 akar imajiner. Karena dia tadi pangkat 5, karena 3 tambah 0 itu 3. Ditambah berapa? 3 itu ditambah berapa supaya dia itu sampai 5. Kenapa bisa 5? Karena dia tadi dari persamaan umumnya itu pangkat tertingginya adalah 5. Karena 3 itu ditambah dengan 2 supaya dia itu 5. Makanya 2 akar imajiner. Karena kenapa yang pertama ini tidak kita tambah? Karena 3 akar real positif tambah 2 akar real negatif, dia itu sudah 5. 3 tambah 2, 5. Berarti dia itu sudah mencukupi dari pangkat tertinggi untuk persamaan yang kita cari tadi. Kemudian untuk yang ketiga, 1 akar real positif tambah 2 akar real negatif. 1 tambah 2, 3. 3 ini ditambah berapa supaya dia sampai 5 sesuai dengan pangkat tertinggi dari persamaan yang kita cari tadi, yaitu ditambah dengan 2 akar imajiner. Karena 1 tambah 2, 3, tambah 2 itu 5. Kemudian yang keempat, 1 akar real positif sini, 1 akar real positif ditambahkan dengan 0 akar real negatif. Ditambah dengan 4 akar imajiner. Nah, kenapa 4 akar imajiner? Karena 1 tambah 0 itu 1, 1 itu ditambah berapa supaya dia 5, yaitu adalah 4. Makanya sini 4 akar imajiner. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dari hasil yang kita peroleh tadi dengan menggunakan selang akar. Dimana selang akar ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari selang akar kita dapat menggunakan rumus R sama dengan 1 tambah maksimum dari harga mutlak AK per AN, di mana akarnya itu terletak pada min R, R, di mana K-nya ini besar sama 1, kecil sama dari N. Kita tahu dari persamaan umumnya tadi itu adalah PX sama dengan X pangkat 5 kurang 7X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 tambah 4X kurang 5. Ingat, kita akan mencari terlebih dahulu itu untuk A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, kenapa dia sampai A5? Ingat, lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu adalah 5, maka dia itu sampai A5. Untuk A1, A2, A3, A4, A5 ini untuk mempermudah teman-teman, itu melambangkan dari jumlah pangkatnya. Kalau A1 berarti pangkat untuk yang variabelnya itu berpangkat 1. Berpangkat 1 yaitu X, 4X, maka 4. Kemudian A2 ini yang variabelnya pangkat 2, X kuadrat, itu adalah 3. Kemudian A3-nya adalah
A3-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini dia tidak mempunyai X pangkat 3. Makanya sini 0. Kemudian A4 itu adalah min 7. Kemudian A5 itu adalah 1. Nah, setelah kita memperoleh nilai A1, A2, A3, A4, dan A5, barulah kita masuk ke rumus. R sama dengan 1 tambah maksimum dari harga mutlak A1 per A5. Ingat, yang di bawah itu selalu nilai yang paling tertinggi. Paling tertinggi itu A1 per A5, A2 per A5, A3 per A5, A4 per A5, dan A5 per A5. Nah, setelah ini kita langsung saja masuk ke masukkan angkanya saja, nilai dari A1, A2 sampai dengan A5 ke rumus dari selang akar, yaitu A1-nya 4, A5-nya 1, A2-nya 3, A5-nya 1, A3-nya 0, A4-nya min 7, dan A5-nya 1. Sehingga kita memperoleh, ini langsung kita selesaikan. 4 bagi 1, 4, mutlak 4, ya tetap 4. 3 bagi 1, 3, mutlak 3, 3. 0 bagi 1, 0, mutlak 0 juga 0. Kemudian min 7 bagi 1, mutlak dari min 7. Ingat, sesuatu yang kita mutlakkan, kalau dia itu negatif, itu hasilnya tetap positif. Entah negatif, hasilnya selalu positif untuk yang harga mutlak. Kemudian 1 bagi 1, 1. 1 dimutlakkan, hasilnya 1. Setelah itu, barulah kita masukkan 1 ditambah maksimum. Maksimum dari yang ini, yang paling tinggi, atau yang paling besar. Yaitu adalah 7. Kita ambil 7. 1 tambah 7 adalah 8. Maka akar kita peroleh itu adalah min 8,8. Kenapa min 8,8? Karena sesuai dari bentuk umum dari selang akar, yaitu selang akar itu R sama dengan min R, R. Karena R-nya kita peroleh 8, maka untuk akarnya itu berada pada min 8,8. Nah, setelah kita memperoleh selang akarnya tadi min 8 dan 8, maka itu menunjukkan dari untuk kita substitusikan nilainya ke persamaan umumnya, yaitu mulai dari min 8 sampai dengan 8. Jadi kita ganti nilai X-nya dari min 8 sampai 8, kita masukkan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali apakah betul ataupun tidak yang hasil yang kami peroleh. Di sini kami memperolehnya kalau P untuk X-nya min 8 diperoleh hasilnya adalah negatif 61.285 sampai dengan P-nya X-nya 8 sampai hasilnya adalah 43. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kalau dari X-nya min 8 sampai dengan 6 hasilnya negatif semuanya. Dapat teman-teman lihat tandanya adalah negatif. Kemudian di 7 dia ini berganti tanda. Berganti tanda menjadi positif. Positif di sini dia positif. Maka kalau dia perubahan tandanya terletak di sini, maka akarnya itu hanya terletak pada 6,7. Maksudnya itu adalah 6 dan 7. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pergantian tanda terjadi di X-nya 6 dan 7, yaitu awalnya negatif kemudian positif di sini. Maka akarnya terletak pada 6 dan 7. Maka komposisi yang memenuhi yaitu adalah urutan keempat, yaitu 1 akar positif ditambah 0 akar real negatif ditambahkan dengan 4 akar imajiner. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena 1 ditambah 0 dia 1. Ditambahkan lagi dengan 4 akar real imajiner. Karena 1 tambah 4 dia 5, sesuai dengan derajat dari soal yang diketahui, yaitu sebanyak 5. Maka untuk jawabannya itu dia ini memenuhi berada di urutan yang keempat, yaitu 1 akar real positif ditambahkan dengan 0 akar real negatif tambah 4 akar imajiner. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan mengenai lokalisasi akar untuk persamaan polinom dengan menentukan persamaan polinom itu menggunakan aturan tanda Descartes, yang mana aturan tanda Descartes itu terbagi menjadi 2. Yang pertama aturan tanda real negatif, aturan tanda real positif, kemudian yang kedua aturan tanda real negatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.